dua anak didik kami kelas 10 administrasi perkantoran dan kelas 10 akuntansi. Ini kan pelajaran administrasi umum. Jadi anak akuntansi dan anak administrasi perkantoran digabung menjadi satu kelas. Nah, ini administrasi umum. Ya, karena kelas akuntansi itu perlu juga mengetahui apa saja sih mata pelajaran dari administrasi perkantoran. Makanya di sini disatukan antara akuntansi dan administrasi perkantoran. Ya, oke. Sebelumnya anak-anak kami tahu nggak administrasi umum itu apa? Jangan dulu administrasi umum. Administrasi itu apa, nak? Oke, mungkin masih bingung karena baru masuk ke SMK. Karena di sinilah kalian pengenalan mata pelajaran produktif yang ada di SMK. Ya, oke, next. Mungkin kalian sudah penasaran. Jadi di sini ada KD-nya, ya nak. Dalam hidup nak kita ada tujuan hidup loh. Seperti itu juga pelajaran kita ada KD-nya. Tujuan hidup juga ada. Oh, mungkin cita-citamu tidak ada, tetapi mata pelajaran ibu ada KD-nya, ada tujuannya. Ya, oke. Mengidentifikasi proses komunikasi. Bu, kok langsung ke komunikasi kita, Bu? Kenapa enggak dulu apa itu administrasi apa itu administrasi umum? Namanya administrasi umum itu nak disatukan apa yang menjadi proses nanti di dalam kantor itu. Ya, oke. Yang kedua, indikator. Langkah-langkah itu yang pertama untuk masuk ke SMK ini, yang pertama harus mengerti tentang tujuan dari administrasi perkantoran, contoh. Yang kedua, baru unsur-unsur dari jurusan administrasi perkantoran dan akuntansi itu ini. Itulah dari indikator dari mata pelajaran ibu, ya nak. Jadi yang kedua, menjabarkan unsur-unsur dan lambang komunikasi. Selanjutnya dapat menjelaskan jenis-jenis komunikasi. Selanjutnya menjabarkan media komunikasi serta fungsinya. Oke, next, menjelaskan tujuan, fungsi dan syarat-syarat komunikasi. Oke, sudah paham mulai dari kompetensi dasar dan indikator, ya. Oke, next. Pengertian dari komunikasi. Nggak usah ibu jelaskan ini, mungkin kalian sudah paham dari gambar ini. Kenapa dia batu-batu? Tidak, itu tidak batu. Nah, orang itu komunikasi. Hai, misalnya namanya ini. Hai Ani, kamu lagi ngapain? Itu kan komunikasi. Hai juga Ani, aku lagi belajar lah. Atau aku masih bingung lah mau ke sekolah mana. Aku SMK atau SMA ya. Misalnya dijawab si Andi, "Data, masuk aja kamu ke SMK, bagus loh. Nanti kita bisa jadi seorang sekretaris. Banyak juga jurusan di situ." Oke, baiklah, saya mau ke SMK lah sekolah. Itu komunikasi, nak. Oke, mungkin masih bingung. Apa itu komunikasi? Jadi di sini aja intinya, ya. Ini dari menurut KBBI Kamus Bahasa Indonesia, ya. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan, ide atau gagasan. Jadi di sini dari satu pihak ke pihak lain. Itulah tadi yang kita buat percakapan dari si Ani sama si Andi. Ya, jadi orang itu bercakap-cakap, nah, menyampaikan ide sama gagasannya, ya. Jadi udah tahu kan apa itu komunikasi? Suatu proses penyampaian informasi, menyampaikan, "Bu, aku lapar lah," itu informasi. "Bu, aku sakit perut, aku mau kamar mandi," itu informasi. Yang disampaikan dia sakit perut, dan yang disampaikannya kepada ibu. Ibulah yang menerima pesan. Oke? Jadi udah paham, ya nak? Proses penyampaian informasi kepada pihak lain. Ibu sekarang berbicara di sini menyampaikan informasi, menyampaikan materi tentang pengertian komunikasi. Oke, paham sampai di situ? Next. Oke, tadi pengertiannya. Sekarang unsur-unsur dan lambang komunikasi. Unsur-unsur dan lambang komunikasi. Oh, ada lambang-lambang. Emang ini apa, Bu? Ada lambang-lambangnya? Tidak. Oke,
perhatikan gambar ini. Nanti ada tugas ibu buat, hati-hati. Diperhatikan gambar ini ya. Jadi dari gambar ini, kok ada gambar mulut-mulut? Itu nggak gambar mulut. Mereka lagi komunikasi. Jadi harus tahu ya nak, dari gambar ini bisa banyak kalian buat komunikasi. Misalnya, ibu ada gambar amplop, ibu ada gambar surat. Itu banyak komunikasi kan? Bisa kalian pahami karena jadi unsur-unsurnya dari komunikasi itu adalah ini. Karena ibu perkecil ini ya nak, ibu buat aja intinya biar kalian bisa paham. Yang pertama, media yang digunakan. Ibu sekarang menggunakan media apa nak? Media PowerPoint itu bukan media, tetapi media suara. Kalau ibu tidak bersuara, tidak akan ada yang terjadi percakapan. Ya, oke, selanjutnya media yang digunakan itu yang pertama. Dan yang kedua, itulah tadi media yang digunakan di dalam gambar ini adalah pesan. Makanya tadi ada gambar-gambar amplop loh bu. Baru inilah pihak yang menyampaikan seperti gambar tadi si Andi sama si Ani. Ya, oke, inilah komunikator. Ibu sekarang sebagai apa? Sebagai komunikator. Kalian sebagai apa nak? Sebagai komunikan, penerima pesan. Ngerti sekarang? Komunikator. Berarti komunikator yang memberikan informasi. Oh, komunikan. Penerima. Berarti kalau misalnya mamaku berbicara, dia komunikator. Kalau saya mendengarkan mamaku, berarti saya sebagai komunikan. Paham? Paham kan apa itu komunikator dan apa itu komunikan? Selanjutnya respon. Respon. Oke, dari yang digunakan medianya ini pesan, baru ke komunikan dan komunikator yang menyampaikan. Oke, respon. Misalnya ibu berbicara sama satu orang yang kurang pendengaran. Hei, kabarmu bagaimana? Rupanya pendengarannya kurang. Ada nggak respon dari orang yang tuli tadi? Nah, tidak ada, karena dia kurang pendengaran. Ngerti kan nak? Jadi tidak ada respon, tidak ada feedbacknya, tidak ada hasilnya. Tadi kan ibu nanya, kabarmu bagaimana? Ada nggak dijawabnya? Tidak ada, berarti tidak ada feedback. Oke, ibu berbicara sama yang bagus pendengarannya. Hai, kamu lagi ngapain? Dan dijawab komunikator tadi, saya lagi main masak, contoh. Berarti ada feedbacknya, ada responnya tadi. Berarti kalau misalnya ada respon dari komunikan kepada komunikator, pesannya berhasil. Mengerti? Tetapi kalau komunikan tidak ada respon kepada komunikator, tidak ada responnya. Berarti tidak feedback. Paham kan? Oke, sampai di situ. Di sini ada lambang komunikasi. Yang tadi ibu jelaskan itu semua ini nak. Yang dari gambar itu nak ibu tarik di sini. Dari komunikator, pesan, sarana, ini komunikator, umpan balik, dampak dan efek. Jadi sebelum ibu jelaskan ini dampak, itulah tadi ibu berbicara sama yang kurang pendengaran, ibu tanya kabarnya, tidak ada feedbacknya. Apa yang ibu rasakan? Kecewa. Itulah dampaknya. Kok aku tidak dijawab ya? Kan aku bagus. Apa kabarmu? Aku salah apa dia sama dia? Itulah dampaknya. Tetapi yang tadi itu yang pendengarannya bagus. Hei, kamu lagi ngapain? Dia menjawab lagi masak. Dampaknya sama kita senang karena ada responnya. Iya, aku jawab. Gitu ya, pahamnya nak? Oke, lanjut. Jenis-jenis alat komunikasi dan beragam tingkatan. Ini jenis-jenis alat komunikasi dan beragam tingkatannya. Oke, mungkin kalian semua sudah memakai ini, atau sebagian besar sudah kalian pakai radio. Mungkin kan dulu kalian kan belum ada televisi atau belum ada handphone, kalian kan menggunakan radio. Hidupkan dulu radio itu, kita mau mengetahui informasi ya, dan sebagainya, alat komunikasi telepon.
Mungkin telepon sudah pernah kalian gunakan karena oke, handphone, apalagi sekarang handphone mustahil tidak pernah menggunakan handphone. Mustahil. Oke. Media massa seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Ya ada lowongan kerja lah, kasihlah sama kakakku kan udah lama pengangguran, kasihan aku. Kasihlah kak, ini ada loh di media massa, ada lowongan kerja loh kak sebagai guru. Nanti ada komunikasi, tetapi menggunakan media massa. Lanjutnya televisi sekarang, aku mau lihat berita dulu bagaimana sekarang keadaan dari negara kita ini. Hidupkan televisi, ada ini berita terkini negara Indonesia semakin maju, itu contoh. Itulah dari televisi yang bisa kita dengar suaranya, yang bisa kita lihat gambarnya. Berbeda dengan radio tadi, hanya media yang bisa kita dengarkan suaranya, hanya visual. Ngerti? Komputer atau laptop atau bisa kita gunakan ini untuk pekerjaan kantor. Komputer mungkin kalian sudah pernah menggunakannya. Oke, jaringan internet. Sekarang tanpa ada jaringan internet kita tidak bisa belajar. Kita tidak bisa mengirimkan tugas kepada bapak ibu guru kita. Jadi harus ada jenis alat dari komunikasi, yaitu jaringan. Mikrofon. Siapa yang belum paham mikrofon? Kalau misalnya ada berbicara di aula besar, kita harus menggunakan mikrofon supaya komunikasi yang kita gunakan itu tersampaikan, ya. Oke, handy talking. Tahu nggak kalian apa itu handy talking? Itu loh yang ada polis-polis, halo ini jalan di sana macet gitu ya nak. Itu handy talking ya nak, yang di tangan itu ya. Seperti gambar ini nak. Ibu lupa. Ini kan handy talking ini ya nak, bukan telepon ya. Ragam dan tingkatan komunikasi. Ragam dan tingkatan. Jadi komunikasi itu banyak. Nah, ada komunikasi yang rahasia, ada yang tidak rahasia, ada yang umum. Jadi komunikasi interpribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik dan organisasi atau massa. Kalau masuk biasa yang demo itu naikkan gaji kami, masukkan kami, itu media massa, komunikasi massa nah yang banyak yang tidak ada aturannya, jangan diikuti itu ya nah. Oke, komunikasi organisasi yang biasa rapat, misalnya desa-desa kita harus bangunlah selokan dari desa kita ini, itu komunikasi organisasi. Paham kan? Baru publik, misalnya televisi dia menggunakan menyampaikan media. Di Jakarta terjadi banjir, contoh. Itu publik nak ya. Oke, selanjutnya kelompok. Misalnya buat kalian buat bentuk kelompok. Kalian langsung membentuk kelompok. Berarti kalian menggunakan komunikasi. Siapa jadi ketua kelas, siapa jadi sekretaris, siapa yang menjadi penanggung jawab. Itulah komunikasi kelompok kecil. Komunikasi antar pribadi, misalnya kamu sama mamamu kan, mak aku nggak suka lah emosi ini. Itu komunikasi nah antar pribadi sama mama kan. Oke, komunikasi antar pribadi ini udah sangat rahasia. Ya, antar pribadi anak sangat rahasia. Oke, selanjutnya media komunikasi. Setelah ibu jelaskan dari semua tadi, pengertian dari media komunikasi adalah semua sarana yang dipakai untuk memproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan juga menyampaikan informasi. Didistribusikanlah komunikasi itu, berita itu kepada yang berpihak. Ya, paham? Distribusikan baru disebarkan. Sekolah ini bagus loh. Di sana banjir loh. Itu komunikasi. Baru buatlah status di media sosial atau di Facebook. Medan terjadi kebanjiran, contoh. Itu menyebarkan, disebarkan. Jadi Medan banjir loh, ini kata si ini. Baru disampaikan. Kata mamamu nanti kamu pulang sekolah jemput adekmu. Disampaikanlah. Disampaikan kepada yang dipesankan tadi ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis media komunikasi, yaitu fungsi dari produksi, reproduksi, penyampaian informasi. Jadi di sini sudah dijelaskan semua apa itu media komunikasi yang untuk menghasilkan berbagai macam informasi. Reproduksi, produksi berarti kita menggunakan alat. Itulah tadi komputer atau pengolahan
recorder atau video tape yang merekam semua pembicaraan gitu ya. Beda ya nak, ini alatnya dan ini yang menjadi hasilnya. Fungsi penyampaiannya itu kepada yang menjadi sasarannya, misalnya handphone, telepon, fax dan lain sebagainya ya. Oke, ini apa sih Bu yang menjadi fungsi media komunikasi itu? Yang pertama efektif dia. Misalnya kamu punya keluarga di Jakarta, contoh, mau nanya kabar tulang lah di sana. Kalau misalnya kamu jalan kaki ke sana untuk menyampaikan media itu efektif kah? Tetapi karena ada media komunikasi yang sudah disediakan seperti handphone tadi, bisa dalam waktu menit bisa kita menyampaikan, hai tulang, kamu apa kabar? Gitu ya. Jadi dalam waktu detik secara efektif komunikasi kita berjalan dengan lancar. Tidak perlu kita kesana menghabiskan biaya dan lain sebagainya. Efisien maksudnya nak mempercepat penyampaian informasi. Jadi tidak perlu kita buang-buang waktu ya. Jadi konkret dia. Kalau misalnya kita penyampaian kesan ini karena sampaikanlah kepada dia, aku suka sama dia, contoh. Baru disampaikan yang si B, kata si itu dia nggak suka sama kamu loh. Berarti nggak konkret kan? Itulah makanya ada media sosial. Kalau kita langsung menyampaikan kan konkret dia, bisa tahu kita langsung jawabannya ya. Motivatif, lebih semangat kita. Misalnya kita menggunakan, misalnya ibu ngajar tanpa ada PowerPoint, tanpa ada fokus, kalian semangat nggak belajar? Tidak akan semangat karena ngantuk, tidak tahu apa yang dijelaskan Ibu Frida tadi, contoh ya nak. Jadi kita menjadi semangat melakukan komunikasi. Ada televisi misalnya, kita jadi semangat mendengarkan informasi yang ada ya. Oke, next. Tujuan dari komunikasi ada 4 supaya komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Apa tadi? Siapa tadi komunikator? Yang berbicara. Siapa tadi komunikan? Yang menerima. Jadi udah paham kan? Selanjutnya memahami orang lain. Dalam melakukan komunikasi, setiap individu memahami orang yang dibicarakan orang lain, mendengarkan. Jadi mampu. Kalau misalnya tadi contoh tadi menelpon tulang, tahu kita kan keadaannya. Misalnya kalau dia sakit, tahu kita kan dari suaranya dia tulang lagi sakit lah mak. Dari mana kamu tahu? Dari suaranya. Itulah fungsi dari media komunikasi tadi. Itulah tujuannya ya. Lanjut, agar berpendapat kita diterima orang lain, agar pendapat kita diterima. Menurut kamu aku cocok nggak menggunakan baju ini? Contoh, enggak, kebesaran, terlalu kecil, kan pendapat orang lain kita terima karena nggak mungkin udah kecil ganti itu kita pasangkan tidak ganti. Tetapi kalau tanpa menggunakan media kita tidak tahu nak ya. Oke, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita telepon orang tua kita, orang tua kita di kampung, misalnya kita ngekos, kamu semangat belajar ya, contoh. Berarti mama kita menggerakkan kita biar lebih bersemangat melakukan sesuatu ya. Oke, hambatan. Bukan berarti komunikasi itu selalu berjalan lancar, nak. Selalu ada hambatannya. Ada berapa di sini hambatan? Hambatan fisik. Itulah tadi yang pertama itu yang sudah Ibu jelaskan tadi, kurang pendengaran. Gak mungkin kita paksakan, nak. Gak mungkin kita bersuara harus kuat kan. Kita juga harus menjaga lingkungan. Itu yang pertama tadi, fisiknya. Yang kedua, hambatan kepribadian. Kalau misalnya orang gila kalian cakapi, nak, hei kamu jelek kali, dikejar kalian nak sampai kemana kalian pergi, dikejar. Makanya ada hambatan kepribadiannya. Kalau kalian sudah lihat orang gila, nak jangan kalian cakapi ya. Namanya kejiwaannya sudah sakit. Namanya sakit jiwa, nak. Kalau kalian cakapi, kalian pun juga jadi sakit jiwa. Oke, hambatan usia. Usia, coba kalian cakapi dulu nenek kalian. Gak mungkin sesama kawan kalian karena berbeda itu nak. Kalau kalian berkomunikasi sama kawan kalian dengan nenek kalian yang berusia 85 tahun, berbeda. Nenek minta uang, kalau pakai suara seperti itu atau nada suara kalian kecil gak akan didengar. Itu hambatan. Ya nak, oke. Lanjutnya hambatan budaya, bahasa. Misalnya orang Batak dengan orang Jawa. Orang Batak menggunakan bahasa Batak.
orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Apakah ada hambatan? Iya, karena orang Batak tidak memahami bahasa Jawa dan orang Jawa tidak memahami bahasa Batak. Jadi komunikasi kita terhambat. Selanjutnya bahasa, ini yang paling sering menggunakan bahasa masing-masing. Jadi kita tidak mengerti. Apa sih yang ini itu? Gak ngerti. Apa yang dibilang Ibu Frida tadi? Dia pakai bahasa Batak. Apakah dia butuh orang Batak? Itu contoh. Oke? Oke, selanjutnya. Jadi ini tugasnya ini gampang, hanya meringkas. Dibuat buku catatannya, nah, dibuat buku catatan rapi dibuat, jangan nanti periksa. Karena kalau masih kelas 10, buku catatan dan buku latihan harus disampul pakai kertas minyak warna hijau. Khusus kalian, khusus mata pelajaran administrasi umum. Oke, mengerti? Paham? Oke, dikerjakanlah itu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas lagi. Sekian dan terima kasih.